Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila arwahi jamil muallif hadal kitab alladzi ta'allamna wa 'allamna mu'alafatihim nas'aluka bi barakatihim an talhamana wa nafahamna wa tanfa'na bi 'ulumihim syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita memasuki bulan Sya'ban. Sya'ban, Ramadan. Puasa, lebaran. Baik, di bulan Sya'ban hadirin, anna Sya'ban al-mukarram min asharil mu'azzam. Sya'ban adalah salah satu bulan yang dimuliakan dan diagungkan. Wa huwa syahrun barakatuhu masyhuratun, yang mana bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang memang keberuntungannya paling besar. Sehingga kata Kanjeng Nabi, Sya'ban adalah syahri, adalah bulanku. Wa huwa syahru sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bulan Sya'ban merupakan salah satu bulan Kanjeng Nabi, berarti kita diperintah oleh Kanjeng Nabi di bulan Sya'ban ini untuk memperbanyak baca sholawat. Kalau kemarin kita di bulan Rajab memperbanyak istighfar, lalu di bulan Sya'ban memperbanyak sholawat. Nanti di bulan Ramadan itu memperbanyak baca Quran. Wa huwa syahru sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi tufatil ihwan faaksiru minas sholati. Perbanyaklah membaca sholawat ayuhal ihwan, wahai saudara-saudaraku, fi kulli azman, di setiap waktu, khususan fi syahri nabikum Sya'ban, khusus ini di bulan Sya'ban untuk memperbanyak sholawat di setiap waktu. Minimal ba'da sholat atau kalau nggak bisa setiap waktu minimal ba'da sholat, ya terserah mau sholawat apa, yang penting niatkan untuk mengagungkan bulan Sya'ban dengan cara memperbanyak sholawat. Sok banyak sholawatnya, mau sholawat Jibril, sholawat Nariyah, sholawat apa aja, yang penting ba'da sholat minimal 11 maksimal 41 atau 100 200 ya, terserah. Yang penting kita niatkan takdiman wa takriman untuk mengagungkan, memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Insyaallah dengan kita memperbanyak sholawat, insyaallah di hari kiamat kita bakal mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan tentang masalah bab muamalah, yang mana syarat barang atau ma'qud alaih yang diperjualbelikan itu syaratnya satu harus suci, yang kedua harus terlihat. Syarat terlihat itu mesti terlihat secara jelas dan secara nyata, sehingga nanti akan ada dua akad. Yang pertama akad muayyan, kemarin akad barangnya ditentukan. Nah ini harus terlihat jelas 100% Pak. Muayyan artinya barang yang ditentukan, barang ini loh. Berarti barang ini wajib syaratnya harus terlihat secara detail.
Yang kedua ada bai'un atau ijarah bidimah, akad jual beli yang memang ditangguhkan. Artinya itu barangnya gak mesti itu. Nah itu mah tidak mesti terlihat karena sudah mewakili. Contoh kemarin kita bahas tentang masalah beli semen gitu kan. Bapak beli semen ke material, beli semen 3 roda 10 sak, bayar. Walaupun bapak gak melihat, ya udah. Karena bapak tidak muayyan, artinya tidak ditentukan semennya harus yang karung ini loh. Yang penting datang semen 3 roda 10 sak sah. Itu disebut dengan mausub bai'un mausupin fidimah. Nah seperti itu. Jadi tidak mesti melihat secara langsung karena status daripada dimah itu nggak mesti melihat Pak. Beda dengan muayyan. Nah kalau muayyan kalau tidak terlihat secara jelas, secara detail maka jual belinya tidak sah. Muayyan barangnya yang ditentukan ini loh. Nah, baik kita ambil contoh. Ini antara muayyan dan dimah. Kalau dimah tadi kan tentang masalah beli semen. Nah, kita ambil contoh kepada jual beli mie, Pak. Nah, di sini. Bapak beli mie 1 dus, mie instan 1 dus, ya kan? Kalau muayyan itu enggak sah, Pak. Yakin enggak sah. Kalau muayyan, kalau barangnya pengen yang dus ini, mesti 1 dus ini mesti dibongkar, Pak, wajib dibongkar, harus terlihat. Kenapa? Karena di dalam dus mie itu kan, itu mie-nya itu terlihat nggak? Nggak terlihat. Sedangkan syarat muayyan, barang yang akan kita beli itu mesti harus terlihat mie-nya. Nah, coba kita lihat kalau kita beli 1 dus. Pertama bungkusnya adalah dus, 1 kan, dus, di dus tuh. Yang kedua sampel atau plastiknya, baru mie-nya. Berarti kan sudah terhalang 2 lapis. Dus, plastik, mie. Kalau kita muayyan mesti dibongkar semuanya itu 1 dus. Dah, tuh kan. Ini praktek jual beli di lapangan seperti ini. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Nah, saya beli mie 1 dus. Mie yang ini loh 1 dus. Mie 1 dus yang ini, tapi yang ini 1 dus. Wajib dibongkar. Kalau nggak dibongkar dikasih nggak sah. Lah bagaimana supaya sah? Nah supaya sahnya akadnya jangan akad muayyan Pak, akadnya akad pidimah, akad timpah menimpah. Saya beli dus, beli Indomie 1 dus, ya sudah Indomie yang mana, yang penting jangan dus itu, yang penting yang mana aja itu boleh, nggak mesti dibongkar. Paham? Karena bukan muayyan. Nah kalau muayyan mah pengen dus yang itu tuh, berarti kan itu kan udah pasti, berarti wajib dibongkar. Nah itu bedanya muayyan dan dimah. Sama dengan kasus beli kelapa tua Pak. Bapak datang ke warung, Bu saya beli kelapa tua. Nah kelapa tua itu kan mesti dibongkar, artinya mesti sampai dikupas sampai ke kelapanya, memang itu kelapa, yakin kelapa tua, mesti seperti itu kalau muayyan. Karena di dalam kelapa ada sabut tuh, kelapa tua nih ada sabut, terus ada apalagi ke bahasa Sundanya batok, itu bahasa Indonesia apa itu batok? Nah ada seperti itu. Nah berarti kan itu mesti terlihat jelas secara langsung bahwa itu kelapa benar-benar tua. Beda dengan kelapa muda Pak. Kalau kelapa muda beli kelapa muda yang itu ya sudah, karena sudah jelas ini kelapa muda. Tapi kalau kelapa tua di situ ada sabut, dalamnya ada apa, kalau tidak dibongkar itu tidak akan sah jual belinya karena harus terlihat secara nyata, mutlak, itu muayyan. Nah, waduh kalau gitu mah repot. Gimana kalau saya jadi pebisnis kelapa tua? Atuh kalau seperti itu mah, kalau saya jadi pengepul kelapa tua atau pedagang kelapa tua, misalkan saya mau beli 1 mobil, atau mesti dikupas semuanya 1 mobil, itu kan harus terlihat. Nah di sini yang Bapak gunakan jangan akad muayyan Pak. Kalau Bapak menggunakan akad muayyan
akad yang ditentukan itu kan ya mesti dikupas semua. Tapi Bapak mesti akadnya tadi, akad pidimah. Seperti tadi, pokoknya saya kirim minta kelapa satu mobil, kelapa tua yang ini. Nah itu selesai, nggak mesti terlihat. Paham ya? Nah, itu antara muayyan dan pidimah. Begitupun pala yasihu muayyanin lam yarahul akidani au ahuduma. Bahkan muayyan atau melihat secara langsung itu berlaku karrohnihi wa ijaratihi, berlaku bukan hanya untuk jual beli saja Pak, terlihat itu, yaitu berlaku bagi gadai menggadaikan, wa ijaratihi dan sewa menyewa. Nah sama Pak, syarat gadai dan syarat sewa menyewa itu mesti terlihat kalau muayyan. Contoh gadai, Pak saya butuh duit berapa, 5 juta, ini jaminannya motor. Oh motornya di mana? Tuh masih di kampung, yaudah saya bayar nih 5 juta. Enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena tidak melihat. Berarti kan menentukan motor yang di kampung, berarti kan enggak melihat, berarti ini gadainya enggak sah. Nah berarti harus secara gamblang melihat bahwa ini motor yang akan digadaikan, harus seperti itu. Atau berlaku juga muayyan ini melihat ini wa ijarati dalam hal sewa menyewa, rental mobil, itu rental mobil harus terlihat tuh Pak kalau muayyan. Nah gimana caranya supaya ini sah sewa menyewanya? Ini Pak saya rental mobil dong, saya sewa mobil dong. Nah, sedangkan saya punya mobil satu, ya kan, satu. Ya udah berapa hari? 5 hari 500. Ya udah 500 transfer ya. Transfer 500. Duit sudah keterima, mobil saya belum dilihat sama orang yang mau menyewa, maka sewa menyewanya tidak sah. Karena tidak melihat mobil. Kenapa? Karena itu muayyan loh. Mobil saya kok pasti wajib untuk melihat orang yang mau menyewakan, ya kan? Terkecuali ini sewanya sewa pidimah Pak. Seperti Bapak mau ziarah Wali Songo, pasti kan nyewa mobil kan, nyewa mobil bis. Nah itu nggak mesti Bapak melihat mobil secara gamblang seperti tadi. Kenapa? Karena kita pesan ke PO. Udah PO saya pesen bus buat tanggal sekian dengan kursinya setnya 3-2 terus ada AC-nya gini selesai. Walaupun nggak melihat sah kok, yang penting kita pesen ke PO dengan mobil anu nanti datang seperti anu ya selesai. Dia paham kan? Itu pidimah. Itu pun sama, harus seperti itu. Kalau sewa menyewa tidak melihat bendanya atau barangnya, motornya, mobilnya ditentukan mobil yang ini, ya mesti ini. Terkecuali Bapak datang ke PO untuk ziarah Wali Songo, ini datang Bapak ke PO nih, kucuk ke PO. Saya mau sewa mobil buat ziarah, harganya gini. Tapi mobilnya pengen yang itu, mobilnya pengen yang itu, atau mobilnya pengen yang ini. Nah ini kan muayyan. Nah kalau seperti itu berarti Bapak wajib melihat kapasitas itu si mobil. Paham kan? Harus terlihat, itu muayyan disebutnya. Nah kalau pidimah tadi Bapak pesan ke PO dengan karakter ini, entah nanti yang datangnya mobil kayak gimana, yang penting sesuai dengan apa yang kita inginkan, gak mesti melihat. Itu pidimah, mausupun baiun, mausupin pidimah. Nah itu kuncinya, paham ya? Jadi ada ain, ada mausupun pidimah atau barang yang ditangguhkan. Muayyan wajib untuk melihat semuanya yang akan kita beli, sedangkan pidimah gak mesti melihatnya, walaupun hanya sebagian, itu sudah dikatakan sah. Syaratnya wa in balagopi wa takbir ru'yatuki qoblal aqdi bima la yaglibu taghayyuruhu ila waqtil aqdi. Syarat melihat barang yang akan kita beli Pak
itu cukup melihat qoblal aqdi fima la yaglibu taghayyuruhu ila waqtil aqdi. Cukup melihat barang yang kita akan beli itu sebelum akad. Sekira-kira barang itu, benda itu tidak berubah sampai waktu akad. Berarti jual beli motor ini, jual beli barang yang awet, itu sah Pak. Contohnya gini, misal, saya mau beli motor yang mana? Tuh mau yang minggu kemarin kita lihat, minggu kemarin yang kita lihat. Kira-kira 1 minggu itu motor kalau nggak tabrakan Pak, itu kira-kira berubah nggak? Berubah nggak? Nggak akan berubah. Atau saya mau beli rumah yang mana? Yang minggu kemarin kita lihat, yang minggu kemarin. Rumah, motor kalau tidak ada bencana itu nggak akan berubah, sama seperti itu. Nah, maka ketika Bapak beli transaksi di situ, walaupun tidak melihat sekira-kira barang nanti pas akad itu tidak berubah, maka itu dikatakan sah jual belinya. Walaupun Bapak tidak melihatnya 1 bulan yang lalu rumah, nggak apa-apa, karena sifat rumah itu nggak mungkin berubah, itu kan kalau nggak kena angin puting beliung Pak. Itu seperti itu. Beda lagi dengan Bapak beli gorengan atau beli apa sih barang-barang yang cepat busuk itu, buah. Nah, saya beli buah gimana? Itu yang minggu kemarin. Nah, minggu kemarin bayarlah Bapak, barangnya apa nggak lihat minggu kemarin yang ada di Jakarta, walaupun Bapak lihat 1 minggu yang lalu. Nah, jeruknya, buahnya itu mungkin sudah busuk. Nah, itu tidak sah karena sifatnya ini benda itu akan berubah. Kalau sifatnya benda akan berubah, tidak bisa kalau tidak dilihat secara langsung. Tetap harus melihat secara langsung. Paham? Ya. 2. Wa takbiru iyatu ba'dil mabe indalla ala baqiyati kal dhahiri sobroh. Cukup melihat barang yang akan kita jual, yang akan kita beli itu sebagian, yang mana sebagian ini menunjukkan terhadap sifat barang itu sendiri. Nah, jadi Bapak beli barang itu nggak mesti dibongkar semua Pak. Sampel atau luar atau bungkus, jikalau memang bungkus itu menunjukkan bahwa barang ini tentu, berarti Bapak nggak usah melihat dalamannya, cukup melihat luarnya pun sudah sah. Nah, contoh seperti beli apa ya? Beli minuman di kaleng Pak, Pocari Sweat atau larutan, kan? Ketika Bapak beli di warung itu kan ayan nih, saya beli larutan yang ini. Apakah mesti dibuka menentukan apakah ini rasanya Pocari atau rasanya larutan? Itu kan nggak mesti kan. Sampel luar menunjukkan bahwa barang itu yang itu berarti sah, nggak usah mesti dibongkar. Bapak beli rokok Sampurnamil satu bungkus, yang ini udah dikasih, dibongkar, takut dalamnya jarum coklat lah. Itu cukup hanya melihat sampel pun sudah cukup Pak. Kemarin yang nanyain tentang masalah gas, ya sudah, tabung menunjukkan bahwa dalamnya adalah gas sah. Nah, ginilah yang paling ini masalah beras. Nih, saya menawarkan ke Bapak, Pak, saya mau nawarin beras berapa 1 ton tuh, murah. 1 ton berapa 1 kilonya? Ya 9.000 lah, murah kan, lagi mahal. Udah, di rumah saya ada beras 1 ton, saya tawarkan ke Bapak. Tuh, tawarkan. Nih, 1 ton. Apakah Bapak mesti melihat beras ke rumah saya yang 1 ton itu mesti terlihat semua, mesti dibongkar semua? Enggak mesti. Cukup saya bawa apa? Bawa nih Pak, saya punya barang beras 1 ton di rumah. Ini berasnya seperti ini, berasnya seperti ini. Oh bagus ya, ini. Udah bayar. Melihat sampelnya pun sudah sah Pak. Enggak mesti Bapak melihat 1 ton ke rumah saya, enggak mesti. Tapi ingat, yang di bawah sampel ini mesti terjual. Kalau misalkan tidak terjual yang ini, berarti tetap aja tidak sah juga Pak jual belinya. Jadi yang sampel ini mesti ikut terjual. Jadi nanti saya serahkan ini beras 1 ton beserta sampel ini ke Bapak, sah. Kalau Bapak nih saya tawarin
satu ton beras yang di rumah, ini sampelnya, ini udah 1 ton dibawa pulang bapak dibayarin, yang sampel saya simpen, tetap aja ini transaksinya tetap tidak sah karena ini sampel mimba dil B, sebagian daripada beras yang diperjual belikan mesti terjual, paham? Ya. Nah seperti itu. Nah cukup melihat sampel, dah sekira-kira ini sampel, ini luar, ini barang, itu meyakinkan bahwa ini barang yang itu. Contoh bapak beli HP, gak mesti bapak beli HP itu dibongkar sampai ke dalam-dalamnya, gak mesti pak. Bapak beli rumah, itu kan beli rumah ini yang ditentukan rumah ini, berarti gak mesti bapak membongkar melihat fondasinya, melihat plafonnya, melihat yang susah-susah lah. Cukup melihat rumahnya, oh berarti sudah cukup, pasti ada fondasinya seperti itu. Jadi cukup melihat luar dengan catatan luar ini menunjukkan bahwa barang ini adalah yang ditentukan, barang yang sesuai dengan harapan. Cukup melihat luar, tidak usah membongkar, itu pun sudah dikatakan sah. Paham ya? Hadirin jamaah rahimakumullah. Syarat yang pertama, barang yang mesti diperjualbelikan harus keadaan suci. Yang kedua harus terlihat. Nah, yang ketiga, syarat yang ketiga, wa yastarotu aidon kudratu taslimihi fala yasihu mai'un abkin wa dhalin wa magsubin li ghairi qadirin. Disyaratkan lagi barang yang diperjualbelikan itu kudratu taslimihi, memudahkan menyerahkannya. Fala yasiu bai'in abkin wa dhalin wa mangsubin, maka tidak sah jual beli abid yang kabur, hewan yang kabur atau barang curian yang mana tidak mampu mengambilnya. Wa kadza samaku birkati sakin tahsiluhu, begitupun tidak sah menjual ikan di kolam syakko tahsiluhu, sekira-kira susah untuk menangkapnya. Mancing berarti nih, bab mancing nih. Nah kita kecer yang mancing nih. Nah baik hadirin, syarat yang ketiga makud aleh, barang yang diperjualbelikan itu syaratnya harus mudah di dalam serah terima. Artinya mudah dalam hal serah terima ini, penjual mudah menyerahkan saman harga uang kepada pembeli kepada penjual. Penjual pun sama, mudah memberikan barang yang dibeli oleh pembeli. Itu syaratnya. Jadi syaratnya itu mudah bagi penjual, mudah bagi pembeli. Mudah bagi penjual menyerahkan barang kepada pembeli, mudah bagi pembeli menyerahkan uang kepada penjual. Itu syaratnya. Nah, itu disebut dengan muqabal ta'assur, artinya serah terima yang harus dipermudah, mudah untuk diserah terima. Nah maka nanti fala yasiu bai'un ibi wa dhalin wa magsubin li ghairi qadirin ala intijaihi, berarti taslimah di sini mudah di dalam serah terima itu kebagi dua. Mudah serah terima di dalam hal jual beli itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan hisi, ada yang disebut dengan syar'i. Nah hisi itu sekira barang yang dijual itu gampang diambil oleh mustari, oleh pembeli, tanpa membutuhkan biaya yang besar. Tuh syaratnya tuh. Jadi sekira barang yang dijual itu gampang diambil atau diterima oleh si pembeli tanpa membutuhkan biaya yang besar, disebut dengan masyaqqah lil mal. Jadi gampang untuk diberikan dan gampang untuk diambil. Berarti kalau ada kasus seperti ini, berarti ini transaksinya tidak sah, Pak. Contoh gini, saya mau jual motor. Di mana motornya? Di Jakarta.
Oh, yang sudah kita lihat minggu kemarin satu itu jual belinya sah kan? Ijab kabulnya sah kan tadi kan? Ya udah. Berapa? 5 juta lah. Ya udah 5 juta. Ternyata Pak, ongkos ngambil itu dari sini ke Jakarta itu ongkosnya 1.500.000. Nah, berarti kan ini ada masakoh, ada kesulitan bagi pembeli untuk mengambil barang yang akan dibeli. Ketika bayar 1.500.000 bayar ongkir, itu jual belinya tidak sah. Ayo, jual belinya tidak sah. Karena ini memberatkan, menyulitkan bagi si pembeli. Karena salah satu syarat jual beli itu memudahkan bagi pembeli, memudahkan bagi penjual. Nah, ketika ada ongkir yang melebihi batas hampir 10%, itu jual belinya tidak sah. Tidak sah jual belinya. Kumaha yuk. Jual beli online itu kan beli 10.000 ongkir 16.000, ngaco itu. Iya kan? Beli barang 10.000 ongkirnya 16.000, ngaco. Masa barang lebih murah daripada ongkir? Allahu Akbar. Ngaco itu ngaco. Udah itu nggak kelihatan. Jangan tanya bagaimana transaksi online dengan segitu. Jangan ditanya, dari sini pun ketahuan. Memberatkan pembeli, ya sudah selesai. Sedangkan salah satu syarat jual beli itu adalah ridho biridho. Penjual ridho, pembeli ridho. Nah kalau ini beli 10.000 ongkir 16.000, gimana ceritanya? Nah itu jadi salah satu barang itu tidak mesti memberatkan kepada orang yang beli. Oh, Pak, saya mau jual motor. Jual motor di mana? Jual 2 juta lah, 2 juta murah. Tapi motornya mana? Motornya dicuri orang. Bapak silahkan cari sendiri. Lah, ini ngaco. Ya kan ngaco kan? Jual beli tapi motornya dicuri, silahkan Bapak cari sendiri. Lah, ini nggak sah, jelas nggak sah. Jelas nggak sah. Nah, tapi ada bisa dikatakan sah di sini. Wa ya falayasiyu bai'un abqan wa maghsubin li ghairi qadirin. Ini li ghairi qadirin, ini pengecualian. Barang yang dicuri li ghairi qadirin sekira-kira tidak mampu untuk mengambilnya tidak dikatakan sah. Tapi kalau kira-kira mampu mengambilnya barang curian itu transaksi sah. Seperti itu fikih. Nah, contoh berarti gini misalnya. Motor Bapak dicuri. Motor Beat dicuri. Bapak tahu pelakunya si A. Kalau Bapak yang ngambil ke sono, itu gak mungkin. Takut Bapak dibunuh misalkan. Tapi Bapak kenal kepada teman yang mencuri. Si B berarti si A yang mencuri, si B temannya si A. Nah, kata Bapak ke si B, B, tuh motor saya, belilah. Motor yang mana? Yang Beat, berapa? 2 juta. Motornya mana? Motornya dicuri. Siapa pencurinya? Si A, teman kamu. Oh, itu mah gampang. Masalah dia mah tenang, sama saya mah tunduk. Bayarlah si B ini ke Bapak 2 juta. Si B tadi sanggup mengambil barang curian, sah transaksinya. Sah transaksinya. Paham nggak? Nah itu sah Pak. Sekira-kira mampu. Kalau sekira-kira tidak mampu, ya tidak sah. Tadi, beli motor 2 juta Beat, motornya mana? Dicuri. Siapa pencurinya? Si Anu. Saya nggak sanggup, dia mah galak. Bapak menawarkan terus dia beli, tidak sah karena si calon pembelinya pun tidak sanggup untuk mengambil barang curian. Kalau sanggup mah ya silakan, sah kok. Tuh, wa maghsubun. Fala yasihu bayun ibkain wa dhalin, begitupun tidak sah menjual hewan yang kabur. Saya mau jual kambing murah lah, berapa? 200. Mana kambingnya? Tadi kabur ke hutan, cari sana sendiri. Tidak sah. Tidak sah. Karena di sini ada hisi itu sekira barang yang dijual itu gampang diambil oleh mustari tanpa membutuhkan biaya yang besar atau masakoh lil mal, bisa juga masakoh lil badan. Barang mah ada, tapi ngambilnya ini membuat badan kita, tenaga kita membutuhkan tenaga yang ekstra, itu tetap jual belinya tidak sah. Seperti gini, Bapak punya pohon kelapa, banyak kelapanya, ada kali 10 pohon. Tuh Pak, saya jual lah kelapa, berapa? 1 bijinya 2.000. Ada berapa pohon? 10 pohon tuh.
hitung 1 2 oh bener 10, wah banyak banget, tapi tinggi-tinggi Pak, tinggi-tinggi. Sekira-kira Bapak ngambil nih si calon pembeli nih, ngambil naik ke atas pohon kelapa yang tinggi, dikhawatirkan akan jatuh lah, maka jual belinya tidak sah. Coba ada kayak gitu, tahu-tahu kelapa, sono ambil sendiri di mana, di hutan tuh, sono ambil sendiri ini. Itu awas itu. Kalau misalkan masyaqqah lil badan, memberatkan bagi pembeli, sekira-kira dia ngambil nanti mengakibatkan dia akan takut jatuh, maka jual belinya tidak sah, transaksinya tidak sah. Duren, ini sekarang lagi musim duren. Saya mau jual duren, tuh 1 bijinya taruhlah 20.000, tapi tinggi-tinggi. Dia ngambil tuh naik, ini calon pembeli. Ternyata kan pohon durian itu banyak durinya Pak, bahaya itu kan. Kira-kira membahayakan bagi dirinya, itu tetap dikatakan tidak sah. Dikatakan tidak sah jual beli seperti itu. Atau saya mau jual ikan, di mana ikan tuh di empang, ya di empang, kelihatan. Turunlah Bapak ke empang, ternyata di empang ada buaya, bahaya, tidak sah jual belinya, karena ini memang memberatkan bagi pembeli. Karena memberatkan bagi pembeli, tidak termasuk salah satu syarat jual beli, tidak termasuk salah satu syarat barang yang diperjualbelikan, bisa memberatkan badan, masyaqqah bagi dirinya, memberatkan ongkos, itu pun tidak sah. Maka ini mudah di dalam serah terima secara hisi. Jadi susah untuk diserah terimakan lah, intinya seperti itu. Baik masyaqqah bagi hartanya dengan biaya yang gede, mengeluarkan ongkos, atau masyaqqah buat dirinya, keselamatannya terancam, maka menyerahkan atau memberikan barang itu tidak dikatakan sah jual belinya. Satu tuh. Yang kedua, ada lagi disebut dengan menyerahkan secara mudah di dalam transaksi jual beli itu secara syar'i, Pak. Syar'i, secara agama. Berarti di sini bertentangan dengan hukum syar'i. Jual belinya bertentangan dengan hukum syar'i. Akad jual belinya gampang, menyerahkan barang gampang, memberikan uang gampang, tapi yang diperjualbelikan bertentangan dengan syara, maka ini pun tidak sah. Karena di situ ada ta'aluk hakullah dan ta'aluk hakul adami di situ. Nah, ta'aluk hak Allah itu tidak sah nih seperti ini. Bapak di rumah punya air musim kemarau 1 ember, nih 1 ember, punya air 1 ember. Si ember ini, air ini khusus dipergunakan untuk wudhu sholat Bapak, ya kan? Bapak tidak punya air lagi, hanya sebatas 1 ember, dan itu air pun yang 1 ember akan dipergunakan untuk wudhu karena tidak ada lagi musim kemarau. Tuh. Datanglah 1 orang ke rumah Bapak, mau beli air, sama buat wudhu kek, buat masak kek. Bu, Pak, saya beli air dong, Bapak punya nggak? Ih, ada tuh 1 ember. Udah saya belilah, saya lagi butuh banget. Dibayar 5.000 misalkan dibawa. Bapak nggak wudhu karena dijual airnya kepada yang butuh tadi. Nah, ini ngejual air tidak sah, Pak. Kenapa tidak sah? Karena ta'aluk hakullah. Bapak menjual air, Bapak nggak bisa wudhu, sedangkan wudhu Bapak akan sholat. Hak hubungannya dengan siapa? Dengan Allah. Paham? Itu. Atau hakullah itu menjual barang yang memang barang itu barang zakat. Nih, saya mau zakat nih, zakat padi sekian. Itu kan barang zakat Bapak jual. Lah itu hakullah, tidak sah jual belinya. Atau Bapak punya hutang nih, orang tua Bapak punya hutang, ceritanya orang tua Bapak meninggalkan tirkah itu 10 juta dan motor Beat 2 juta harganya. Sedangkan hutang almarhum nih itu 12 juta, berarti impas dong. Uang 10 juta ada, motor Beat kalau dijual harganya 2 juta, hutang almarhum 12 juta. Berarti kalau dijual semua berarti impas hak almarhum. Nah, yang hutang 10 juta Bapak bayarkan tirkahnya,
Yang 2 juta motor Beat Bapak jual, duitnya bukan untuk ke situ, buat Bapak makan sendiri. Nah, ngejual motor Beat itu tidak sah yang 2 juta. Kenapa? Karena hak ini masih ada hak almarhum 2 juta. Paham? Itu hakullah disebutnya. Paham kan? Oh, itu termasuk hakul adami, Pak. Itu ada hak antara manusia. Berarti itu tidak sah karena di situ ada sebagian ta'aluk hak adami, ta'aluk bagi almarhum, tetap tidak sah. Jadi awas, di sini di syar'i itu bertentangan dengan hukum syara jual belinya, baik hubungan syaraknya itu tentang masalah ubudiyah, hubungan ibadah kepada Allah tadi, menjual air untuk wudu, atau hakul adami, menjual peninggalan si mayit yang mana hak itu masih punya si mayit Bapak jual, itu tidak sah. Atau hakul adami. Nah, atau Bapak menjual barang yang digadaikan, itu tidak sah. Bapak nih menggadai motor, saya dapat motor ini 5 juta gadaian. Karena sudah lama tidak ditebus itu kan, Bapak jual. Sah nggak jual belinya? Nggak sah karena itu milik siapa? Milik orang lain. Motor gadaian. Yang simpel aja gini lah. Bapak sebagai penjahit baju, jasa penjahit baju, ya kan? Ada satu orang datang ke Bapak, Pak, saya mau jahit baju nih. Oh, seperti apa modelnya? Gini. Udah. Begitu baju sudah selesai di tukang jahit. Ini baju nggak dibawa-bawa sama Bapak nih. Nggak dibawa-bawa, nggak diambil-ambil. Datang lagi satu orang. Pak, ini kok baju bagus amat ya? Oh, ya udah kalau mau mah bayarin aja. Itu. Kalau mau bayarin aja. Sedangkan ini hak siapa? Yang orang yang pesen jahitan tapi belum diambil, Bapak jual, tidak sah. Paham kan? Nah, itu seperti itu. Jadi ada hak adami di situ, hak antara manusia, barang yang digadaikan tidak sah, atau tirkasi mayit tadi tetap kalau dijual tidak sah. Hakullah ta'aluk dengan Allah pun sama, tidak sah. Menjual harta atau menjual benda yang dizakati, menjual sesuatu yang memang berkaitan dengan Allah, sehingga ini hak Allah terabaikan, hak manusia terabaikan karena adanya sifat jual beli ini, maka jual belinya tidak sah. Yes. Ya. Atau juga wakada samakun birkatin sakotah siluhu, begitupun tidak sah, Pak. Tidak sah Bapak membeli atau menjual ikan di dalam kolam sakotah siluhu, sekira-kira susah untuk mengambilnya. Itu kan susah. Bapak nih beli ke tempat pemancingan, ikan 1 kilo berapa? 30.000. Yaudah Bapak bayar nih. Ikannya mana? Tuh di kolam mancing. Lah, ini transaksi tidak sah. Apalagi ada lomba mancing. Lomba mancing jelas haram. Jangankan lomba mancing, ini nih beli ikan di kolam dipancing pun tidak sah, apalagi dilombakan. Gimana secara fikih tuh? Ini ada nih lomba apa? Lomba mancing. Berapa daftarnya? 20.000. Berarti yang dapat banyak ikan itu yang juara. Haram lumayan, nanti bakal dipancing di neraka tuh. Lumayan udah. Jangankan lomba mancing, Pak, beli ikan di pancingan itu pun tidak sah, apalagi dilombakan. Woi, yang suka mancing, jengkel aja. Kos tengah rajit ya. Kalau nggak dikasih tahu takut dosa, dikasih tahu takut marah. Mending pilih yang mana? Pilih bungkam, sama dayus disebutnya. Ampun. Dan ini jelas, di sini bahasa kitab itu Pak jelas tidak dikiaskan, tidak dicontohkan, tapi langsung menciplak tukang mancing. Bahasa musonib. Wakada, begitupun tidak tah samakun birkatin, bahasanya nih. Samakun birkatin menjual ikan yang ada di kolam. Syakotah siluhu, sekira-kira itu membuat susah untuk mengambilnya. Bapak beli ke pemancingan 30.000, tapi mancing dulu. 1 hari gak dapat 1 kilo, nggak sah transaksinya. Nggak sah. Terkecuali ngambilnya itu gampang. Seperti Bapak beli ikan ke mana? Ke pasar. Beli ikan itu kan harus
airnya. Artinya itu memang si ikan ini terlihat hidup di air loh. Ikan, kecuali kalau ikan mati, lain lagi urusannya. Nah, Bapak beli deh ke pasar gudang. Di pasar gudang itu kan ada tempat semacam kulah, gitu kan, kulah. Ikan banyak, Bapak beli 1 kilo, Bapak ngambil, itu boleh. Karena gampang kan? Gampang, silakan pilih. Tapi kalau mancing, hadisnya saya tadi lupa lagi saya hadisnya. Ada itu hadis nahaan melarang Kanjeng Nabi dengan mancing, bahasanya kongkur di situ. Melarang Kanjeng Nabi apa itu kegiatan mancing yang memang bersifat lomba atau bersifat tadi jual beli secara dipancing. Nah itu nggak boleh. Nah itu melarang Kanjeng Nabi, berarti kalau sudah Nabi melarang berarti sifatnya nanti jatuhnya adalah haram. Nah seperti itu. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah. Yang terakhir, dalam hal menyerah terima atau di dalam serah terima itu tidak boleh idha'atul mal. Apa idha'atul mal itu? Merusak harta sebagian yang akan dijual, itu tidak sah. Jadi membeli sesuatu barang yang tidak utuh, ketika dibeli maka barang itu nilainya tidak akan ada nilainya. Nah contoh, Bapak beli cincin nih, saya pakai cincin nih, ini dikatakan tidak sah. Saya beli batunya aja lah, beli batunya 500.000, saya copot nih 500.000 batunya, maka tidak sah, karena nanti si batangnya ini tidak akan ada nilainya. Kalau mau dibongkar dulu baru jual, itu paham kan? Atau Bapak nih, saya mau menawarkan genteng tapi gentengnya mah di rumah, masih di atas rumah, ya udah saya beli. Dibongkar gentengnya Bapak jual, rumahnya kan pasti kebocoran, pasti bakal kepanasan karena gentengnya dijual. Nah maka ini idha'atul mal, transaksinya tidak sah. Paham? Nah kalau mau itu rumah kan biasanya nih gini, rumah itu kan ada yang jual kusennya dulu, ada yang jual pintunya dulu. Kalau mau robohkan terlebih dahulu baru jual nyicil, jangan sebelum dirobohkan dijual. Tuh ini saya mau jual pintu, mana pintunya? Tuh masih di rumah, dicopotin dijual. Atuh idha'atul mal, gak sah itu mah. Atau beli baju beli onderdil motor atau mobil, itu bannya bagus, saya bayarin ya, udah bayarin ban 200.000 tuh baru dicopot, berarti kan nilai motor nggak akan ada nilainya karena bannya tidak ada satu. Nah itu tidak sah, kecuali diprotelin dulu baru dijual, setelahnya itu boleh. Nah itu tersebut dengan idha'atul mal. Sama idha'atul mal juga tidak sah jual belinya. Nah seperti itu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi syaratnya barang yang kita jual belikan, yang pertama harus suci, yang kedua harus terlihat, yang ketiga harus mudah menyerahkan di dalam selah terima barang tersebut. Hanya 3. Insya Allah nanti kita akan bahas di bab selanjutnya tentang masalah barang ribawi, jual beli yang ada unsur riba. Apa yang tidak paham silahkan ditanyakan, ada 5 menit waktunya, monggo silahkan. Itu kan sifatnya bukan mengadu ya. Kalau misalkan kita beli nih mancing, udah beli berapa? 30.000, kelihatannya udah 1 kilo mancing nggak dapat, nah itu kan tidak sah. Tapi kalau mau mancing dulu, nanti ikannya setelah dapat ditimbang baru berapa nih, nah itu sah. Karena apa? Jelas itu barangnya ada, gitu kan, dan mancingnya pun sudah selesai, begitu. Dan yang lebih ngeri lagi, Bapak beli ke tukang pemancingan 30.000, ikannya sudah ada, Bapak buang kemana? Ke kolam, dipancing lagi. Nah itu mah itu mah hobi. Nggak apa-apa, nggak, itu sah kok, cuman ya gila aja. Cuman yang tidak sah itu Bapak beli terlebih dahulu, baru ikannya ikan itu tidak sah. Seperti itu. Mau ada lagi? Cukup ya? Baik, hadirin jamaah rahimakumullah. Insyaallah akan kita bahas di sesi selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu